Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam rangka untuk saling nasihat menasihati, dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita, memperindah akhlak kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Tatkala seorang ingin semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha untuk perbaiki akhlaknya. Semakin tinggi akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu akhlak yang sangat mulia, namun sangat sulit untuk dipraktekkan. Ya, meskipun seorang terkadang mengerti tentang dalil-dalilnya, tentang keutamaan-keutamannya, tapi praktek lain dengan teori. Praktek lain dengan teori. Yaitu perangai mudah memaafkan, akhlak mudah memaafkan. Ini perkara yang sangat berat, ya. Perkara yang sangat berat, terutama memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perlu pengamatan terhadap dalil-dalil, perlu perenungan terhadap dalil-dalil, perlu keyakinan, ya, sehingga orang bisa mudah untuk memaafkan. Karenanya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca, ya, suatu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah, ya. 728 Hijriah. Yang judul kitab ini atau risalah ini adalah Qaidatun fis sabar, kaidah tentang bersabar. Tetapi secara khusus sabar terhadap orang yang menzalimi kita dan bagaimana kita bisa mudah untuk memaafkan orang yang menzalimi kita tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mungkin meremehkan perangai mudah memaafkan, padahal keutamanya sangat luar biasa. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah kabarkan Allah sudah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa tersebut yang Allah siapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak, fid dharra dalam kondisi sulit mereka juga berinfak. Ya, mereka juga berinfak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah mereka, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian Allah tutup dengan berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ihsan terhadap hamba-hambanya, berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan ihsan dalam beribadah. Karena kita tahu dalam
keimanan ada 3 tingkatan. Waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Muhammad mengkabarkan kepada Jibril tentang rukun Islam. Kemudian kata malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang rukun iman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi berkata, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, inilah derajat ihsan. Seorang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah melihatnya. Dialah yang mampu untuk berinfak. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit dia bisa berinfak karena dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan dan dia yakin dicatat oleh Allah dan dia yakin ada balasannya. Hanya orang-orang ihsan yang mudah meredam amarahnya, dia tahu di balik meredamnya amarahnya dia akan peroleh pahala yang besar. Dan dia tahu, dan hanya orang-orang ihsan yang mencapai derajat yang tinggi yang bisa memaafkan orang lain. Dia tahu bahwasanya tatkala dia dizalimi, ini kesempatan bagi dia untuk meraih pahala yang besar. Dengan caranya bagaimana? Dengan maafkan orang tersebut. Ini kesempatan Allah buka. Tapi saya katakan teori berbeda dengan praktek. Teori saya mudah sampaikan insyaallah. Prakteknya yang susah. Ya. Kalau kita namanya sudah dizalimi orang, hati ini sangat berat untuk memaafkan. Inginnya jiwa ini inginnya membalas dan itu sifat dasar manusia. Inginnya membalas orang yang menyakitinya. Ya. Tapi Allah menyuruh kita untuk melawan. Allah menyuruh kita untuk melawan ya hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita. Allah menyuruh kita untuk memaafkan. Jadi luar biasa. Ternyata di antara ciri-ciri orang bertakwa yang masuk surga yang seluas-luasnya seluas langit dan bumi adalah al-kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah, sabar dia, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya. Seorang berusaha menghadirkan ayat ini ya sehingga kita semangat untuk belajar tentang bagaimana bisa mudah memaafkan saudara-saudara kita yang bersalah dengan kita. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum ya, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita salah satu bentuk yang sangat tinggi dari kesabaran. Kesabaran banyak bentuknya. Di antara bentuk yang paling berat di antara kesabaran memaafkan. Ada orang sekedar sabar, dia tidak memaafkan, tapi dia tidak membalas, tapi dia tidak memaafkan. Ya, tetapi yang berat adalah memaafkan. Sementara sabar saja dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menghitung menyebutkan ada 104 ayat menyebutkan tentang sabar. Kalau sabar tidak penting, kenapa Allah ulang-ulang? Kenapa Allah ulang-ulang? Tatkala Allah ulang dalam Al-Quran sampai 100 kali lebih, ini menunjukkan ibadah sabar ini ibadah yang sangat mulia. Ya, jadi ingat, beribadah, saya sering sampaikan, ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat, ya, bukan cuma ya, misalnya puasa, enggak. Di antara ibadah yang sangat mulia adalah berakhlak mulia. Ya. Sebagaimana perkataan Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa huwa fi dzatihi ibadatun 'azimah. Berakhlak mulia itu secara zatnya sendiri dia merupakan ibadah yang agung, merupakan ibadah yang agung. Di antaranya adalah bersabar, berakhlak mulia dengan bersabar, berakhlak mulia dengan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca risalah ini ya, saya mengharapkan kesabaran dari para hadirin hadirat, demikian juga mungkin para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada ya. Kita sama-sama belajar untuk bersabar dan mudah untuk memaafkan. Pertama kali bersabar ikut pengajian ya. Memaafkan ustaz kalau ustaznya kelamaan ya. Qala Syekhul Imam Al-Amil Syekhul Islam Mufti Al-Anam Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, faslun, fasal. Ja'ala Allah Subhanahu wa taala ibadahul mu'minin bi kulli manzilatin khairan minhu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap manzilah, setiap kondisi adalah yang terbaik bagi seorang atau terbaik bagi hamba-hambanya yang mukmin. Segala kondisi yang menimpa hamba yang mukmin itu kondisi yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa daiman fi ni'matin min rabbih.
fahum daiman fi ni'matin min rabbihim. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Maka mereka senantiasa hamba-hamba Allah yang beriman senantiasa dalam kenikmatan. Apakah mereka mendapatkan kesenangan ataukah mereka ditimpa dengan perkara yang mereka tidak sukai? Wa ja'ala aqdiyatahu wa aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yarbahuna biha 'alaihi. Allah menjadikan ketetapan Allah yang menimpa hamba-hamba yang beriman, takdir-takdir Allah, keputusan-keputusan Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, apakah yang mereka sukai, apakah yang mereka benci, merupakan kesempatan, tempat berdagang bagi hamba-hamba beriman untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Wa turuqan yasiluna minha ilaihi, dan apa yang Allah takdirkan tersebut merupakan cara, jalan agar mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis yang merupakan dalil akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu ajabun. La yaqdillahu li mu'min qada'an illa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, dalam riwayat yang lain, "Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Dan ini tidak akan dialami kecuali oleh seorang mukmin. Artinya apa? Ini bagi seorang mukmin. Adapun bukan mukmin, pelaku maksiat ya, yang membangkang perintah Allah, dia tidak mengalami hal ini. Ini cuma dialami oleh orang yang beriman. Kata Nabi SAW, "Inna amrahu kullahu ajabun." Seluruh perkaranya menakjubkan, menyenangkannya. Dan la yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Perhatikan kata Nabi SAW, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara bagi seorang mukmin kecuali yang terbaik baginya. Kecuali yang terbaik. Ya. Jadi seorang husnudzon kepada Rabbnya, ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dia itu yang terbaik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia merasakan hal-hal yang menggembirakannya, maka dia pun bersyukur, maka ini yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kemudaratan, dengan kesulitan, dengan musibah, maka dia bersabar, maka ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya hadis ini mencakup segala ketetapan-ketetapan Allah bagi seorang hamba yang mukmin. Segala takdir yang menimpa seorang hamba adalah yang terbaik baginya. Jika dia bersabar dengan apa yang menimpanya dari perkara-perkara yang dia benci, maka ini terbaik baginya. Kalau dia mendapatkan perkara-perkara yang dia cintai, maka dia pun bersyukur. Oleh karenanya, qala ba'dhu salaf, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian salaf, orang-orang yang soleh terdahulu berkata, al-imanu nisfan, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, seorang mukmin harus sadar bahwasanya agamanya dia itu dibangun di atas dua tiang, sabar dan syukur. Ya, karena seorang tidak akan mengalami di dunia kehidupan dunia ini kecuali kecuali perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyedihkan. Perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyedihkan. Tinggal dia hadapi dua-duanya tersebut. Kalau dia menghadapi perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Kalau dia menghadapi perkara yang menyedihkan, maka dia bersabar. Maka jika dia telah dirinya telah terpatri untuk bersabar dan bersyukur, maka sempurna agamanya. Sempurna agamanya. Nah, kita sekarang sedang membahas salah satu tiang dari dua tiang tersebut. Kita sedang membahas setengah agama, yaitu bagaimana bisa bersabar. Taib. Kemudian beliau menjelaskan dalam risalah beliau tentang macam-macam sabar. Ya. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, butuh kesabaran. Ada sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, itu juga butuh kesabaran. Kemudian sabar tatkala ditimpa dengan musibah, ya. Kemudian beliau menyebutkan ya tentang sabar yang paling berat adalah sabar tatkala dizalimi oleh orang lain. Sabar tatkala dizalimi oleh orang lain. Di sini ada perkataan beliau yang sangat indah. Beliau berkata di sini tentang orang yang terkena musibah atau terkena perkara yang dia tidak sukai. Beliau berkata, "Fa in fatahallahu ala qalbihi babal fikrah fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'am wal altaf intaqala minas sabri 'alaiha ila syukr." Kalau seorang tatkala terkena musibah,
Lantas dia merenungkan tentang faedah di balik musibah tersebut, di balik perkara yang dia benci tersebut, ya. Kemudian apa ya manfaat-manfaat yang dia dapatkan dari musibah tersebut, bagaimana rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan berubah dari sabar menjadi syukur. Dari sabar menjadi syukur. Bahkan waridha biha, bahkan dia ridha, dia senang dengan ujian tersebut. Ya, maka tatkala itu berubahlah pada dirinya dari perkara yang penderitaan menjadi kenikmatan. Maka senantiasa lisannya berdoa, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan untuk bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Dan ini kembali kepada kecintaan dia kepada Allah, kuat lemahnya. Semakin dia kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mudah merubah dari penderitaan menjadi kenikmatan. Kemudian beliau menyebutkan seorang penyair yang dia menyebutkan syair terhadap orang yang dia cintai, tapi orang yang dia cintai tersebut menyakitinya. Jadi ada orang cinta sama orang lain. Ternyata orang lain tersebut menyakiti dia. Tetapi dia bisa bersabar, dia tidak marah kepada orang yang menyakitinya tadi. Dia berkata apa? La insa'ani aniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibalika. Atau bibaliki. Kata dia, wahai kekasihku, meskipun engkau berbuat buruk kepadaku, ya, buat aku tidak suka, tetapi ada perkara yang menyenangkan aku, yaitu engkau telah mikirin aku. Paham? Jadi kata dia, mungkin kau maki saya, tidak apa-apa, tapi yang jelas kau mikir saya dan saya bahagia dipikirkan oleh kamu. Ini ada orang suka sama perempuan, perempuannya maki-maki, katanya tidak apa-apa, tidak apa-apa, biar dia maki-maki saya. Berarti dia mikir saya dong. Itu membuat saya bahagia. Jadi mau saya, kalau Anda ternyata misalnya mendapat takdir-takdir yang buruk, kena musibah, berarti Allah masih ingin menegur Anda. Anda masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ditegur oleh Allah, dikasih musibah misalnya, dikasih perkara yang benci, ada orang yang mungkin menzalimi Anda. Anda yakin kalau Anda cinta kepada Allah, Anda akan husnudzon. Anda yakin bahwasanya di balik segala keputusan Allah pasti ada hikmahnya, ya. Namun ingat, husnudzon seperti ini tidak bisa tumbuh kecuali kalau Anda beriman. Kalau orang tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dia akan suudzon bawaannya. Dia akan apa? Suudzon kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyadhun 'abdi ma syaa." Saya tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Silakan hambaku berprasangka dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk, bagi dia apa? Keburukan. Maka kalau seorang memikirkan tentang faedah-faedah di balik musibah, di balik perkara yang dia benci, ya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah masih memperhatikan dia, Allah masih menegur dia, ya. Allah masih memberikan kenikmatan, Allah masih menghapus dosa-dosanya dan yang lainnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang, ya, tentang sabar yang saya sebutkan tadi, sabar yang sangat berat, yaitu sabar tatkala dizalimi oleh orang lain. Ini yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sabar tatkala kita dizalimi oleh orang lain. Bagaimana kita bisa bersabar dan bagaimana kita bisa maafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Ini yang sangat berat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fa hadzal naw'u yas'abu sabru 'alaihi jiddan." Ini perkara yang sangat sulit untuk bersabar dalam masalah ini. Lianna an-nafsa tastash'aril mu'dhiya laha wa hiya takrahul ghalabah fatatlubul intiqam fala yasbir ala hadha an-naw' ila al-anbiya was-siddiqun. Kenapa kata beliau? Karena jiwa itu selalu mengingat orang yang berbuat menyakiti dia, yang menzalimi dia. Dan jiwa tidak ingin dikalahkan. Kalau ada orang menyakiti dia ingin balas. Masa dia yang menang, saya yang kalah. Ini sifat jiwa manusia. Kalau orang mencela, dia ingin balas mencela, dia tidak ingin dikalahkan. Maka dia ingin balas dendam. Maka tidak ada yang bisa bersabar dengan ujian seperti ini kecuali para nabi, kecuali wasiddiqun, yaitu orang-orang yang imannya kuat. Ya. Kalau orang bersabar terkena musibah masih mudah. Ya, misalnya mungkin ya apanya hilang atau apanya hilang. Tapi kalau dimaki-maki orang ini perkaranya agak susah, ya. Apalagi dimaki-maki di sosial media, ini agak berat.
Ya, berat dijatuh-jatuhin, direndah-rendahin ya. Dipukul orang. Pokoknya kalau sudah kezaliman seorang berat, apalagi dia bisa membalas. Apalagi dia bisa membalas. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kesabaran ada dua. Ada namanya sabrun ittirari, ada sabrun ikhtiyari. Sabr ittirari itu sabar terpaksa. Seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dilemparkan oleh saudara-saudara dalam sumur. Dia enggak bisa apa-apa, dia enggak bisa lawan kakak-kakaknya. Dia harus bersabar dan dapat pahala, tapi itu sabar terpaksa. Itu sabar terpaksa. Berbeda tatkala dia dirayu oleh Zulaikha. Dia punya pilihan untuk melakukan kemaksiatan dan punya pilihan untuk bersabar. Di sini sabarnya pilihan. Karena ada dua pilihan, pilih bersabar atau tidak bersabar. Ya. Dan sabar ikhtiyari, sabar pilihan, ini pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar. Sama tatkala ada seorang mencaci maki kita, ya. Dan kita bisa balas. Ini namanya, dan kita pilih bersabar, ini namanya sabar ikhtiyari. Ada seorang dipukul, ada orang kecil misalnya dipukul oleh orang besar, orang jamaahnya banyak, pasukannya banyak, dia dizalimi, dipukul, dia sabar terpaksa karena enggak bisa balas, dia cuma sendirian. Gimana mau balas misalnya 20 orang, 30 orang. Sabar ini dapat pahala. Tapi yang lebih besar lagi pahalanya tatkala dia bisa balas tapi dia tidak balas. Berarti dia memilih bersabar daripada membalas dendam. Namun ini kesabaran yang paling berat karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jiwa itu inginnya membalas, sukanya ingin balas, tidak mau dikalahkan. Maka disebutkan tidak ada yang bisa bersabar dengan sabar seperti ini kecuali para nabi dan orang-orang yang imannya tinggi. Ya. Jadi saya ingatkan kembali yang kita bahas ini teori. Nanti kita bisa praktekkan dalam diri kita masing-masing. Kita termasuk yang mana? Apakah baru diomongin sedikit sudah emosi, sudah marah-marah, ingin balas dendam? Berarti iman kita kurang kuat. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan yang bisa bersabar dengan sabar ini hanyalah orang-orang yang imannya kuat, siddiqun, imannya benar-benar tulus dan jujur. Taib. Beliau menyebutkan tentang kisah seorang nabi yang nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai kemudian berlumuran darah. Kemudian nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Dan dia tidak emosi dan dia berkata, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Dan ini luar biasa, ya. Karena nabi ini mengumpulkan 3 perkara. Pertama, nabi ini pasti memaafkan mereka. Bukan cuma sekedar memaafkan. Bayangkan dia dilukai, kemudian dia usap darah tersebut dan dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Dan orang nabi ini memberi uzur kepada mereka sehingga terkumpulkan pada nabi ini 3 perkara. Pertama, dia memaafkan mereka. Yang kedua, dia mohon ampunan bagi mereka. Yang ketiga, dia kasih uzur. Dia bilang, ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak ngerti. Bayangkan, sudah ada orang mendolimi dia maafkan, dia doakan semoga diampuni, dia cari alasan supaya orang itu diampuni. Siapa yang imannya kuat seperti ini? Antum coba dimaki-maki orang, "Woi, brengsek kamu, kurang ajar kamu, gila." Terus antum berdoa dalam sujud, "Ya Allah, ampunilah dia ya Allah." Sungguhnya dia tidak ngerti kalau saya ini tidak gila. Siapa yang hatinya kuat seperti itu? Orang paling, ya Allah, mampuskan dia. Ya, gitu. Kebanyakan orang seperti itu, kurang ajar, brengsek, ya. Begitu dia celaka, senang tobat. Gara-gara bilang saya kemarin dia kualat celaka. Jadi, banyakkan orang ingin melampiaskan dendam. Makanya tidak ada yang bisa bersabar dengan sabar seperti ini kecuali para nabi dan orang imannya kuat. Tapi antum harus coba. Saya ingatkan antum harus coba. Kalau ada orang menyakiti antum, menghina antum, coba berdoa dalam sujud antum, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada antum. Kebahagiaan, ketentraman, hilang rasa dendam dan yang lainnya. Tapi kita enggak mau coba, kita maunya ya Allah, mampuskan dia ya Allah. Dia terlalu kurang ajar ya Allah. Terlalu lama dia menzalimi saya ya Allah. Saatnya habisi dia ya Allah. Lihat nabi ini luar biasa. Kata dia ampuni, dia maafkan, kemudian dia mohon ampunan buat mereka dan dia kasih alasan supaya mereka diampuni. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa hadha an-naw'u min as-sabri, akibatuhu an-nasr wal 'izz was surur wal amn wal quwwah fi dzatillah." Kata dia, sabar yang seperti ini dampaknya apa? Dampaknya adalah kemenangan, kemuliaan, kegembiraan, ketentraman, kekuatan, subhanallah. Karena antum sudah melawan jiwa, melawan hawa nafsu antum. Antum sudah mengalahkan setan. Sampai anda mendoakan orang yang menzalimi anda. Tapi ini sangat berat. Ya, sangat berat. Oleh karenanya Allah berkata dalam Al-Quran, "Idfa billati hiya ahsanu
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini susah, tapi Allah suruh kita untuk melakukan demikian. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba musuhmu tersebut yang tadinya ada permusuhan dengan engkau, tiba-tiba seakan-akan dia menjadi teman yang baik. Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Namun tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Ya. Kita kalau masalah dalil kita hafal ya. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang apa? Yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta pada orang yang sabar. Bagian kita diganggu, kita enggak sabar ya. Makanya saya bilang akidah itu dari dua sisi. Masalah akidah, masalah teori dan masalah apa? Prakteknya. Teori semua orang bisa hafal akidah begini-begini, pembahasannya seperti ini, sabar dalilnya ini, pahalanya gini, semua orang bisa. Tapi yang susah praktek ini, praktek. Ya, praktek. Terkadang subhanallah kita dapati orang-orang tua kita dahulu, mereka jauh lebih sabar daripada kita, padahal mereka enggak ngerti dalil. Tapi mereka mempraktekkan sebagian praktek-praktek tauhid. Praktek dari akidah tauhid. Sabar luar biasa, mengurus anak, sabar menghadapi ujian yang berat, sabar menghadapi kerasnya kehidupan, sabar menghadapi sulitnya ekonomi. Ya, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa yang terkadang tidak kita miliki, padahal kita lebih hafal dalil, lebih pandai baca Quran, lebih ngerti sunnah, jenggot lebih panjang, celana lebih cingkrang, tapi belum tentu lebih sabar. Maka akidah ada sisi praktek dan ada sisi teori. Kalau teori semuanya bisa, tinggal sisi prakteknya bagaimana. Kemudian beliau menyebutkan wa yu'inul 'abda 'ala hadzal sabr iddatu asya. Untuk bersabar menghadapi orang yang menzalimi kita ada beberapa perkara yang bisa membantu kita. Di sinilah Ibnu Taimiyah menyebutkan 20 perkara bagaimana caranya Anda bisa apa? Sabar ya. Nanti kalau sudah selesai 20 ini, kalau enggak sabar juga percuma kita pengajian. Ini saya akan sampaikan 20. Ya, sabar ya. Ada berapa? 20. Sekarang jam berapa ya? Baru setengah jam. Tadi setengah jam mukadimah ya, sabar ya. Ini kita baru masuk 20 poin gimana Anda bisa bersabar. Kalau Anda didolimi orang, dikata-katain orang, diejek orang, dihina orang, baik secara langsung atau di media sosial, bagaimana Anda bisa bersabar? Baik, kita baca satu persatu. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Taimiyah ini bukan orang yang sekedar ngomong, bukan sekedar orang lulus, dia yang praktekkan langsung. Bagaimana kalau kita baca kesabaran Ibnu Taimiyah sangat luar biasa, diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Bagaimana tatkala musuhnya ya, kalau tidak salah bernama Ibnu Makhluf yang sering menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah, sering memusuhi Ibnu Taimiyah, sering menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Waktu Ibnu Makhluf meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim menyampaikan kegembiraan tersebut. Lihat, musuh guru kita sudah meninggal. Maka segera dia melaporkan kegembiraan ini kepada Ibnu Taimiyah. Tapi apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah marah. Kaharani, antaharani. Ibnu Taimiyah membentak, marah. Ya, kenapa? Karena bagi dia musuhnya itu saudaranya. Maka dia segera pergi menuju ke anak-anak yang ditinggal, keluarga yang ditinggal oleh musuhnya tersebut, dan dia mengatakan kepada mereka, anggap saja saya adalah bapak kalian yang telah meninggal dunia. Apa yang kalian butuhkan beritahukan kepada saya. Bayangkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya dia berkata ya, qala ba'du ashabihi al-kibar, berkata sebagian sahabat atau murid-murid senior Ibnu Taimiyah ya. Ya, dia berkata, kami berharap ya, bagaimana sikap kami terhadap orang-orang yang kami cintai sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Jadi mereka kagum melihat bagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Ibnu Taimiyah selalu mendoakan musuh-musuhnya pada kebaikan. Kami saja terhadap orang-orang yang dekat dengan kami tidak kami lakukan. Terhadap sahabat-sahabat kami tidak kami lakukan. Ini Ibnu Taimiyah doain apa? Musuhnya. Saya tanya sama antum sekalian, jujur saja. Antum sering mendoakan teman-teman antum pengajian? Sering atau jarang? Jarang Ustaz. Jarangnya beberapa? Sekali Ustaz.
kita jarang saling mendoakan, jarang ya. Kecuali kalau ada suatu tertentu, ya misalnya antum jatuh dari motor baru kita doakan, semoga cepat sembuh. Kalau nggak jatuh dari motor nggak didoain. Kalau sudah meninggal baru semoga Allah mengampuninya. Kalau nggak meninggal nggak didoain. Ini masalah. Ibnu Taimiyah rahimahullah sering mendoakan musuh-musuhnya. Makanya sebagian sahabat sinur mengatakan kami ini ingin bisa bersikap dengan teman-teman kami sebagaimana Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Luar biasa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Cerita yang disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau nggak salah dari dalam Madarajus Salikin ya Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah ya tentang bagaimana Ibnu Taimiyah sangat mudah memaafkan. Jadi Ibnu Taimiyah dimusuhi oleh musuh-musuhnya para ahlul bidah di zaman beliau. Sampai divonis Ibnu Taimiyah adalah seorang yang kafir. Divonis kafir. Bahkan dikeluarkan fatwa untuk membunuh Ibnu Taimiyah. Tapi raja tersebut di zaman tersebut namanya Nasr Ibnu Qalawun. Dia tidak membunuh Ibnu Taimiyah, cuma dipenjarain. Padahal fatwa sudah ada bahwasanya Ibnu Taimiyah harus dibunuh. Maka Ibnu Taimiyah dipenjara. Dan Ibnu Taimiyah bersabar di penjara ya sampai lama. Kemudian tiba-tiba ya ada kalau tidak salah Jasengkir kemudian datang menyerang sang raja, kemudian akhirnya kerajaan sang raja dikuasai oleh musuh. Waktu kerajaan dikuasai oleh musuh, ternyata ahlul bid'ah ini, orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah, yang tadinya merupakan orang-orang terdekat sang raja, tatkala sang raja digulingkan harus kabur, mereka berkhianat. Mereka ini ternyata cari muka kepada penguasa yang baru. Dan ini diketahui oleh sang raja yang dikalahkan tadi. Ternyata orang-orang ini yang berfatwa Ibnu Taimiyah kafir harus dibunuh, ya, akhirnya cari muka mendekatkan diri kepada penguasa yang baru. Tidak setia dengan raja yang lama. Akhirnya raja yang lama, Nasir Ibnu Qalawun, berusaha mengumpulkan kekuatan, akhirnya menggulingkan untuk merebut kembali kerajaannya. Waktu dia merebut kembali kerajaannya, orang-orang ini kembali lagi sama dia. Dan dia sangat jengkel, ini kurang ajar nih ya. Waktu saya ini mereka sama yang baru, sekarang saya datang mereka datang lagi. Maka dia ingin balas dendam. Maka kemudian, dan dia tahu bahwasanya orang-orang ini sangat benci kepada Ibnu Taimiyah. Maka dia pun suruh Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara. Waktu Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara, dipeluklah Ibnu Taimiyah, dihormati, disanjung-sanjung. Wah, mereka sudah gemetar ini orang-orang ini ya. Karena mereka tahu raja ini pernah dikasih fatwa oleh mereka untuk bunuh Ibnu Taimiyah. Akhirnya dia berbicara dengan Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, tahu enggak orang-orang ini? Wahai Ibnu Taimiyah, mereka ini pernah berfatwa untuk membunuhmu, agar kau ini kafir, agar dibunuh. Ini fatwa mereka. Dan Ibnu Taimiyah sekarang saatnya untuk membalas. Ya atau tidak? Bayangkan di penjara gara-gara mereka. Dikatakan kafir, disuruh dibunuh. Sekarang Ibnu Taimiyah didekati oleh sang raja, kalau suruh bunuh mereka langsung dibunuh. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ternyata tidak demikian. Maka kata Ibnu Taimiyah, saya pun tahu sang raja sedang marah. Maka saya pun tenangkan dia, saya tenangkan dia. Saya katakan ini orang-orang ini meskipun yang buruk tapi mereka yang terbaik yang ada. Sampai akhirnya dia tenang, kemudian dia memaafkan orang-orang tersebut. Jadi luar biasa. Anda memaafkan di saat Anda bisa membalas. Ini luar biasa. Contoh lagi yang ketiga, cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan seorang yang memvonis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dikatakan kafir juga. Namanya Al-Bakri. Sampai Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya Al-Istighatsah fi Radd Al-Bakri. Dicetak 2 jilid. Disebutkan Ibnu Taimiyah satu hari tatkala sedang berjalan, tiba-tiba Al-Bakri dengan murid-muridnya datang mengeroyok Ibnu Taimiyah. Dipukul Ibnu Taimiyah sampai terjatuh. Waktu terjatuh, dikeroyok sampai terjatuh. Akhirnya banyak petugas kerajaan yang akhirnya menghadang. Kemudian murid-murid ini pun lari. Dan Al-Bakri juga lari. Dan raja menghormati Ibnu Taimiyah. Akhirnya Al-Bakri ini jadi buronan, dicari oleh pihak kerajaan. Ya, dicari buronan pihak kerajaan. Akhirnya Al-Bakri ketakutan. Maka dia pun sembunyi. Dia sembunyi di mana? Dia sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Karena dia tahu tidak akan dicari di situ. Dan dia tahu Ibnu Taimiyah apa? Pemaaf. Akhirnya Ibnu Taimiyah pergi ke raja agar dimaafkan orang ini. Ya, siapa yang hatinya seperti itu? Ya. Benar-benar dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat salah kepada dia, maka dia hadapi dengan penuh ketenangan. Jadi maksud saya, Ibnu Taimiyah ini bukan hanya sekedar teori.
bahkan dia praktekkan, ya. Bahkan dia praktekkan, meskipun dikata-katai, dizalimi, dipukul dan macam-macam, dia bersabar dalam menghadapi semua itu. Dan oleh karenanya tulisan yang dia buat ini tulisan dari orang yang benar-benar telah mempraktekkan 20 cara supaya Anda untuk mudah memaafkan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Baik, kita mulai dari cara yang pertama. Sabar ya. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Seorang harus tahu dan yakin bahwasanya Allah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Hak perbuatan kita Allah yang ciptakan. Keinginan kita, kehendak kita, geraknya kita, diamnya kita Allah yang sudah takdirkan. Demikian juga musuh-musuh kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka jelek-jelekin kita, mereka mukul kita, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala yataharraku fil alimil ulwi was sufli dzarratun illa bi idzni. Tidak ada satu benda yang sekecil apapun di langit maupun di bumi bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadu alatun fanzur ila alladhi sallatahum alayka wa la tanzur ila fi'lihim bika. Oleh karenanya hamba ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kamu dihina, tatkala kamu dizalimi, tatkala kamu dipukul, tatkala hartamu diambil, yang pertama bisa buat engkau sabar dan memaafkan, engkau lihat. Jangan lihat pada perbuatan mereka, tapi lihat yang mentakdirkan itu semua. Siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditakdirkan. Ente dihina orang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan. Ini Firanda akan dibilang begini-begini oleh orang ini. Sudah ditakdirkan. Ente mau apa? Ente tidak bisa menghindar dari hal itu semua karena sudah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah yang mentakdirkan dia. Allah menghendaki dia seperti itu. Ya. Anda mungkin anak Anda mungkin ada yang meninggal yang berat, atau kalau dizalimi, dipukulin orang misalnya, atau ada yang menghina Anda. Ya sudah, Anda mau apa? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu di Lauhil Mahfuz sudah tercatat. Kita hanya menjalankan apa? Takdir. Tatkala Anda melihat ini sudah ditakdirkan oleh Allah, yang menjalankan adalah Allah seluruhnya, maka Anda mudah untuk apa? Maafkan. Maka Ibnu Taimiyah ini mengatakan, jangan lihat perbuatan musuh-musuhmu, tapi lihat kepada ya siapa yang mentakdirkan itu seluruhnya. Tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Maka kalau Anda cara berpikirnya seperti ini, Anda akan istirahat, akan terselamatkan dari kesedihan, dari kegelisahan, dan dari kekhawatiran. Ini satu sebab saja kita sudah bisa mudah memaafkannya. Ya. Jadi misalnya ada orang lempar ente dengan apa? Batu. Sudah ditakdirkan. Tapi berat. Maksud saya, satu saja kita kerjain, kita sudah jadi pemaaf. Iya, sudah ditakdirkan, tapi ente kurang ajar gitu. Balas ya. Jiwa ini inginnya balas. Benar, jiwa ini inginnya apa? Balas. Apalagi dai kalau sudah dikata-katain, dia jatuhkan harga diri saya, nanti orang enggak mau ngaji sama saya, dan macam-macam setan membisikkan. Ingin balas, ingin jatuhin dia. Enak saja dia jelek-jelekin saya. Dia siapa ya? Pokoknya macam-macam. Tapi kalau ingat, oh sudah ditakdirkan, ya sudah, mau apa? Ente mau lakukan apa saja, kalau Allah sudah takdirkan tidak bisa selamat dari takdir tersebut. Sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, yang kedua. An yashhada dzunubahu, hendaknya dia ingat tentang dosa-dosanya. Wa anna Allah innama sallatuhum alaihi bidzambihi. Sungguhnya Allah menjadikan mereka berbuat zalim kepada dia karena dosa yang pernah dia lakukan. Kama qala ta'ala, karena Allah berfirman, "Wa asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri, dan Allah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruh fasababuhu dhunubuhu istaghalla bit taubati wal istighfari min adz-dzunub allati salatuhum alaihim. Kalau seorang sadar bahwasanya segala musibah yang menimpanya, ya mungkin dia diomongin orang, mungkin dipukulin orang, diambil hartanya orang, ya mungkin diomelin suami, mungkin diomelin istri, mungkin diapa-apain, dia ingat ini pasti gara-gara dosa saya. Maka kalau dia ingat sebabnya adalah dosa dia, dan pasti karena dosa dia. Makanya para salaf mengatakan seluruh apa yang menimpa kita pasti karena dosa kita. Termasuk kezaliman orang terhadap kita. Ya, dosa itu pasti ada dampaknya. Dampak pada diri kita,
dampak pada istri kita, dampak pada keluarga kita. Ya. Ya, sampai-sampai sebagian salaf mengatakan kalau dia pulang dia mendapati ternyata keluarganya tidak patuh, ternyata masalah, itu mungkin gara-gara dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin istrinya ngomelin dia, mungkin istrinya membangkang, mungkin anak buahnya membangkang karena dosa yang dia lakukan. Mungkin dari lisan yang tidak dia jaga, mungkin dari pandangan yang tidak jaga. Ya. Maka tatkala ada orang menzalimi dia dan dia tahu kezaliman tersebut akibat maksiat yang dia lakukan, dia akan tersibukkan untuk beristighfar. Dan dia tidak sibuk mencela orang-orang tersebut. Ya. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nasi idza adawhu wa la yarju ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyatun. Kata Ibnu Taimiyah, perhatikan sini. Kalau Anda mendapati ada seorang dizalimi oleh orang lain, banyak orang menzalimi dia. Kemudian tatkala dia dizalimi, dia tidak kembali kepada dirinya, tidak beristighfar, tidak bertobat, tidak ingat dosa-dosanya. Kemudian dia sibuk membalas orang-orang tersebut, mencaci maki, merendahkan mereka, membalas dendam. Kata Ibnu Taimiyah, ketahuilah anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Berarti musibahnya itu musibah benar-benar musibah. Beda kalau orang dikasih musibah, kemudian tatkala terkena musibah tersebut diantaranya dizalimi oleh orang, kemudian dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berarti musibah tadi sebenarnya nikmat. Nikmat agar dia kembali kepada Allah, nikmat agar dia ingat dosa-dosanya. Tetapi tatkala musibah tadi tidak membuat dia ingat kepada Allah, justru dia sibuk membalas dendam, itu berarti musibah beneran. Paham? Maka kita harus tahu, ini musibah ini membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah atau semakin menjauhkan. Kalau ternyata musibah ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, kita ingat dosa-dosa kita, kita beristighfar, bertobat, maka ini berarti musibah hanyalah sarana saja agar kita dekat dengan Allah. Tapi kalau ternyata musibah tersebut kita buat kita balas dendam kepada orang lain, mencaci maki orang lain, mencari-cari kesalahannya, maka ketahuilah itu musibah beneran, bukan sarana, tapi justru apa? Musibah beneran. Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ma nazala bala'un illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat musibah kecuali dengan taubat. Baik. Ini sebab yang kedua untuk mudah maafkan. Ya, jadi saya ulangi, ada orang lempar kita dengan batu, kita bilang apa? Oh, karena saya punya dosa. Sudah selesai, mudah maafkan. Pertama, oh sudah ditakdirkan dia lempar saya. Yang kedua, oh karena saya punya dosa, saya harus banyak istighfar kepada Allah. Sudah selesai, kita mudah maafkan. Ini hanyalah bentuk hukuman atau teguran yang Allah berikan melalui dia melempar kita. Yang ketiga, seorang hamba hendaknya mengingat tentang indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga kelompok. Yang pertama kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau ada orang berbuat zalim, kamu boleh balas dengan kezaliman semisalnya. Ini bukan orang yang memaafkan, bukan orang yang bersabar, tapi orang yang apa? Membalas. Dan dia tidak berdosa, dia cuma balas, selesai. Kezaliman dia balas dengan apa? Kezaliman. Kata Allah, wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi, maka balaslah kezaliman tersebut sesuai dengan levelnya. Yang kedua kata Allah, faman afa wa aslaha. Barang siapa yang maafkan dan berbuat baik, fa ajru Allah, maka Allah akan berikan pahala. Jenis yang ketiga kata Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Orang zalim itu apa? Yang memulai menzalimi orang, atau dia dizalimi kemudian dia balas dengan kezaliman yang lebih besar. Maka ini orang yang zalim. Maka berubahlah dia dari terzalimi menjadi menzalimi. Saya contohkan tiga kelompok ini. Jadi satunya membalas sesuai dengan levelnya, ini tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Yang satunya memaafkan, ini dapat pahala. Yang satunya membalas dengan berlebihan, maka ini berdosa. Saya sering contohkan, seandainya ada orang maki kita misalnya mohon maaf, misalnya anjing kamu, kita boleh balas. Sekarang kita disuruh pilihan. Kalau kita bersabar,
Astagfirullah, dibilang anjing. Sudah. Saya dibilang anjing karena saya berdosa. Tidak usah balas, dapat pahala. Kalau kita nggak balas, kita emosi, kamu juga anjing. Ya sudah, kita nggak dapat pahala dan kita puas bisa balas dendam, balas dendam. Tapi kalau kita emosi lagi, kamu anjing rabies, wah ini dapat dosa. Kenapa? Karena membalas lebih parah daripada kezaliman. Dia cuma menzalimi kita dengan mengatakan anjing, kita tambah dengan anjing apa? Rabies. Ya. Orang bilang, bapakmu bangsat. Iya, bapakmu, mamamu, mbahmu, tetekmu semua apa? Kakekmu semuanya bangsat. Ini zalim. Tadinya kita dari terzalimi, sekarang menjadi apa? Menzalimi. Jadi 3 pilihan, terserah Anda melakukan yang mana. Anda memaafkan dapat apa? Pahala. Anda membalas puas hati ini, lapang, sudah melampiaskan, tapi nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, Anda lampiaskan berlebihan, berdosa. Anda lampiaskan berlebihan apa? Berdosa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mustabbani maqala alal badi. Kalau ada 2 orang saling mencaci maki, ya, maka misalnya si A dan si B, si A mencaci maki si B, si B balas, si A balas lagi, si B balas. Selama si B membalas dengan selevel, maka semua dosanya kembali kepada si A. Kecuali si B berlebihan. Kalau si B berlebihan, maka dosanya dia tanggung. Makanya dosa dia tanggung. Selama misalnya tadi ada orang bilang kita, kamu anjing, kita bilang kamu juga anjing. Kita melampiaskan, kita nggak dapat dosa, nggak juga dapat pahala, dan dosanya kembali kepada dia semua. Dia mendapatkan pahala 2 dosa anjing. Paham? Paham atau tidak? Saya ulang ya. Dia bilang kita anjing, kita bilang dia apa? Anjing. Berarti kan 2 anjing disebut kan? Ini semua dosanya lari sama dia, karena dia yang mulai. Tapi kita nggak dapat pahala, dan kita juga tidak berdosa. Tapi kalau kita bilang anjing rabies, wah kita dosa. Karena kita bilang dia anjing plus rabies, itu dosa. Jadi tinggal pilih saja. Tinggal pilih. Allah tahu manusia susah untuk apa? Tidak membalas. Makanya Allah, tidak apa-apa kamu balas, tidak berdosa. Sama seperti Rasulullah SAW menyebutkan ya, la yahillu muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi ada saudaranya bikin marah sama dia, dia jengkel. Saya paling malas ketemu dia, tidak mau ngomong sama dia. Dia salam, saya tidak mau jawab. Kata Nabi, tidak apa-apa kalau 3 hari kamu nggak balas, karena manusia tidak bisa langsung bisa memaafkan. Yang bisa langsung memaafkan cuma siapa? Nabi SAW. Manusia kalau dia omelin, dia pasti jengkel. Tidak apa-apa ente jengkel, tapi 3 hari jangan lebih. Kalau sudah hari keempat dosa ente jengkel-jengkel. Jadi 3 hari ente marah, lampiaskan marah, tapi mulailah mereda. Harusnya hari kedua sudah mulai mereda, harusnya hari ketiga sudah reda. Hari keempat ucapkan salam sama dia. Sudah selesai waktunya. Jadi Allah melihat sifat manusiawi yang susah untuk apa? Memaafkan ya. Hanya Nabi yang bisa langsung apa? Memaafkan ya. Seperti kisah Nabi SAW tatkala Rasulullah SAW dikejar oleh orang Arab Badui ya, tiba-tiba ditarik selendang Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, sampai kemudian leher Nabi ada tanda mungkin merah karena tarikan yang begitu kuat. Setelah ditarik, kemudian Arab Badui ini berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada padamu kepadaku. Ini jadi orang Arab Badui ini ingin minta kepada Nabi, tapi mintanya tidak sopan. Lihat, pertama dia panggil nama Nabi Muhammad langsung ya. Ya, kalau antum ketemu bos jangan panggil namanya, antum bilang, "Joko, Joko," jangan. Bos, bos, bantu saya dong. Asalnya begitu, bos, bos. Tapi kalau kita langsung sebut namanya ya, Joko, Joko, itu harta itu punya Allah. Kamu hanya dititipin, bagi dong sama saya hartanya. Wah, dia nggak akan kasih. Ya, memang ini titipan Allah, tapi saya tidak mau titipkan juga sama kamu. Jadi orang ini, Arab Badui ini, dia dengan kasar dia panggil ya Muhammad, sebut namanya langsung. Terus dia bilang itu harta milik Allah, bukan hartamu wahai Muhammad. Bagi dong sama saya. Dan dia tarik Rasulullah SAW dengan selendang sehingga Rasulullah SAW lehernya kelihatan berwarna merah. Saking tarikan keras tersebut, faltafata ilaihi fadhahika Nabi SAW. Rasulullah SAW bisa langsung tersenyum melihat Arab Badui tadi. Rasulullah SAW berkata, "A'tu, berikanlah harta kepada Arab Badui ini." Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW bisa langsung apa? Memaafkan. Tidak seperti kita ya. Saya sering sampaikan, saya juga pernah bisa langsung memaafkan. Kapan? Waktu suatu hari saya ingin masuk di gerbang Universitas Islam Madinah. Mobil saya mobil sedan Cressida tahun 89. Ya, tiba-tiba saya masuk gerbang, saya ditabrak sama mobil seperti GMC besar, ketabrak, peotlah mobil saya. Saya langsung buka kaca, ingin saya omelin orang tersebut, ternyata dosen saya. Langsung
Langsung saya maafkan. Saya bilang, afwan, Syekh, afwan. Saya bisa langsung apa? Memaafkan. Antum belum tentu bisa. Terus saya pergi. Padahalnya tadi sudah mau emosi, udah kacau. Dosen saya, pas saya S3, dia ngajar saya. Jadi maksud saya, ya, Allah memberikan kesempatan untuk antum membalas, tapi antum nggak dapat pahala. Sama orang lagi marah-marah menghajar saudaranya, boikot, mendiamkan 3 hari boleh, hari keempat sudah nggak boleh. Antum balas, tapi ingat balas sesuai dengan kezaliman yang menimpamu. Lebih daripada itu, sekarang bukan anda yang dizalimi, tapi anda yang menzalimi. Maka jika seorang merenungkan tentang pahala ini, pahala, ya, orang yang memaafkan, pahala orang yang meredam kemarahan, maka mudah bagi dia untuk memaafkan. Hadis tentang pahala memaafkan, apa kata Nabi SAW? Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Ya, barang siapa yang meredam kemarahan padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di seluruh di hadapan orang banyak. Allah ingin populerkan orang ini. Allah ingin memperkenalkan orang ini. Orang ini hebat, dulu pernah meredam apa? Amarah. Ya. Hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa, sampai Allah buat dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Ini pahalanya luar biasa. Anda kalau ingin pilih bidadari, ya, Anda redam kemarahan. Jangan suka marah-marah. Padahal Anda bisa melampiaskan. Makanya kalau istri lagi marah sama Anda jangan balas. Anda senyum-senyum saja. Kenapa Mas enggak marah? Ada Nabi bersabda, barang siapa yang meredam kemarahan, dia akan pilih bidadari yang dia sukai. Istri langsung lemas, ya, atau tambah marah mungkin. Oleh karenanya, ya, orang kalau ingat pahala seperti ini, wala afina anin nas, dapat pahala surga yang memaafkan orang lain. Dia ingat pahala-pahala seperti ini, kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, masuk surga. Luar biasa. Sehingga tatkala dia mengenang atau merenungkan tentang pahala-pahala seperti ini, mudah bagi dia untuk meredam kemarahan. Ini yang ketiga tadi. Yang pertama saya ulang tadi, pertama apa? Sudah takdir. Yang kedua karena sebab apa? Dosa. Yang ketiga ingat pahala yang besar. Yang keempat, berarti masih ada 17 lagi. Sabar. Yang keempat, hendaknya dia tahu bahwasanya jika dia memaafkan dan dia balas dengan kebaikan, awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghish wal ghil wa talabil intiqam. Hal ini akan menjadikan hatinya bersih terhadap saudara-saudaranya. Ya, akan menjadikan hatinya suci dari kotoran-kotoran dalam hati seperti dengki dan yang lainnya. Dan hatinya akan bersih dari dendam yang membara dan keinginan buruk kepada saudaranya. Wa hasala lahu min halawatil afi ma yazidu ladzatuhu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan alal manfaatil hasilati lahu bil intiqam. Maka dengan demikian dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan memaafkan dan manfaat memaafkan lebih daripada kelezatan membalas dendam. Ya akhi, kalau kita balas dendam ada kelezatan atau tidak? Ada kelezatan. Ya. Ada orang mukul kita, kita balas, pukul, mampus kau, kita lezat bisa mukul dia. Iya. Kita lezat bisa suruh orang mukul dia, misalnya kita enggak bisa mukul, sewa preman suruh mukul dia. Waktu dia KO, kita senang, ada kebahagiaan. Tapi itu kata Syekhul Islam Taimiyah, kelezatan itu sedikit, kecil. Anda memaafkan, kelezatannya lebih besar daripada kelezatan balas dendam. Tidak diragukan, balas dendam ada kelezatan. Tetapi memaafkan, kelezatannya lebih besar. Hati Anda akan tenteram, ya. Keinginan buruk tidak ada lagi sama orang lain. Karena kita dalam kehidupan ini berinteraksi dengan siapa saja, dan potensi untuk orang mendolimi kita tuh ada saja. Anda nggak bisa selamat dalam kehidupan ini. Mau jadi apapun, mau jadi ustaz juga nggak selamat, jadi orang biasa juga nggak selamat, jadi pedagang pasti ada yang mendolimi. Karena itulah dinamika kehidupan. Terkadang yang mendolimi kita banyak, orang ini. Nah kalau kita sudah lulus ujian sama orang ini kita maafkan, maka yang lainnya juga mudah untuk kita maafkan. Sehingga dengan demikian hati kita menjadi tenteram, ada kelezatan memaafkan, jauh daripada kedengkian. Ya, kalau orang tidak memaafkan kasihan hatinya. Saya sering sampaikan, hati kita ini apa? Kecil, ya. Kalau kita tidak memaafkan, dendam, jengkel, ya, wah. Sebelum tidur kita mikir kurang ajar si fulan, enggak bisa tidur kita gara-gara apa? Inginnya balas dendam. Tahu-tahu kena stroke, ya. Oleh karenanya kalau dia mudah memaafkan, hatinya tenteram. Ada orang bilang, ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Mereka enggak ngerti mau diapain. Hidup tenteram, bisa ketemu dengan istri senyum-senyum, bisa main sama anak-anak. Tapi coba
Ustaz dia bilang ente gini. Wah, siapa yang bilang tuh? Kurang ajar tuh. Ibu-ibu sini, mami sini. Oh, dimarahin anaknya, istrinya diomel-omelin. Kasihan anak-anak di samping dia. Kapan mendapatkan kasih sayangnya? Kenapa? Dia terpancing emosi, ya, sehingga ingin balas dendam. Tapi kalau dia mudah maafkan, dia sendiri bahagia, ya. Oleh karenanya, ada perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kata beliau, kalau ada orang mendolimi ente, mendolimi anda tidak akan mendapatkan mudarat kecuali sejauh mana anda menanggapi orang tersebut. Saya ulangi, dia bilang, ya, dalam risalahnya apa? Tentang sebab-sebab kebahagiaan. Kalau ada orang mendolimi anda, ngata-ngatain anda, menjelek-jelekan anda, yakinlah anda tidak akan mendapatkan kemudaratan kecuali sejauh mana anda menanggapi dia. Kalau tidak anda tanggapi, ya sudah, Allah akan menolong anda, jangan khawatir. Allah akan tolong. Itu tidak benar tuduhan tersebut, Allah akan tolong. Tapi kalau anda tanggapi, justru anda yang rugi. Anda yang mendapatkan kemudaratan karena menanggapi tuduhan dan celotehan orang tersebut. Kalau anda cuekin, tidak ada masalah. Jadi maksud saya terbiasalah, ya. Orang harus sabar, ya. Kemudian cuek dengan perkataan mereka, ya. Kemudian ingat bahwasanya memaafkan itu memiliki kelezatan, lebih lezat daripada membalas dendam. Baik, yang kelima. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya man taqama ahadun qat li nafsi illa awrathahu dzalika dhullan. Ya. Wajahdu fi nafsihi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang dia membalas dendam kecuali dia akan dapati dalam dirinya ada kehinaan. Fa idza afa azahullah. Kalau dia maafkan, Allah akan muliakan dia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambah seorang hamba karena dia memaafkan kecuali kemuliaan. Semakin Anda mudah memaafkan, Anda semakin mulia. Sebaliknya kalau Anda tidak memaafkan, semakin Anda dendam, Anda akan semakin mendapatkan kerendahan. Dan ini di antara perkara yang Nabi SAW bersumpah. Kata Rasulullah SAW, "Salasatun uqsimu alaihinna." 3 perkara yang aku bersumpah dengan 3 perkara ini. Kenapa 3 perkara ini? Hakikatnya seakan-akan berlawanan dengan zahir. Hakikatnya seakan-akan berlawanan dengan zahir. Kata Nabi yang pertama, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Zahirnya apa? Zahirnya kalau kita bersedekah, uang kita kurang. Kata Nabi, enggak, saya bersumpah. Nabi kalaupun tidak bersumpah, kita sudah yakini kebenarannya. Apalagi Nabi bersumpah. Kata Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya Ustaz, ini berkurang, kita punya 1 juta, sumbang 100 ribu, jadi 900 ribu. Iya benar, zahirnya berkurang, tapi Allah pasti akan tambah. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin akan hal itu. Demikian pula, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah seorang hamba dengan memaafkan kecuali akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya orang kalau mengalah dihina oleh orang. Apa itu? Mengalah dia. Apa enggak bisa ngelawan? Dihina oleh orang, itu zahirnya seperti itu. Ente kan bisa, ente kan jago, ente punya kakak jenderal, kenapa enggak habisin dia? Ente kan punya pistol, ente sembunyikan kemarin, kenapa tembak? Macam-macam orang yang buat kita emosi. Ente kenapa enggak? Seakan-akan kalau kita mengalah kita rendah. Dan banyak provokator membuat kita ingin marah. Tapi ente ingat hadis ini. Meskipun menurut orang kita ini rendah, tidak bisa membalas, tapi kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, saya tahu seorang syekh di Madinah. Syekh ini diomongin oleh banyak orang. Direndahin, tapi dia tidak pernah balas. Dia tidak pernah balas. Tidak pernah balas sama sekali. Dia omongin, dijelek-jelekin. Sampai ada seorang datang kepada dia, "Syekh, si fulan bilang ente begini. Syekh tersebut jawab bagaimana? Dia bilang, "Ya alhamdulillah, ya nasihat ya. Keburukan saya masih banyak yang dia tidak tahu." Dia hanya baru tahu sedikit itu saja. Masih banyak keburukan saya yang dia tidak tahu. Sampai orang itu langsung menangis yang lapor tadi. Maunya Syekh terpancing mau balas, tapi Syekh enggak mau balas. Ya, ini butuh iman yang besar. Ya. Yakin bahwasanya kalau Anda memaafkan, Anda cuekin, Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang-orang suka mencela-mencela dia sudah enggak tahu, enggak punya tulisan, sukanya menjelek-jelekan. Sudah sementara Syekh ini terus pengajiannya banyak, ramai di mana-mana, orang mengambil faedah, dijelek-jelekin dia cuek aja. Oleh karenanya para hadirin, ini hadis butuh keimanan. Rasulullah SAW bersumpah, tidaklah seorang maafkan kecuali apa? Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beda kalau dia membalas. Ini maki, dia juga maki. Orang rendah, wah, caci maki, kayak anak-anak ribut-ribut. Orang merendahkan dia. Kenapa? Coba tapi kalau dia diem, dimaki-maki, dia diam saja. Mungkin pertama dia dihinakan, tapi suatu saat dia akan mulia di sisi Allah dan di sisi apa? Masyarakat. Yang keenam, wa hiya min a'dhamil fawaid, kata Ibnu Taimiyah, dan ini adalah faedah yang paling besar bagi orang maafkan. An yashhada anna al-jazaa'a min jinsil amal. Dia harus ingat bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wa annahu nafsuhu zalimun mudznib, dan dia sadar dia ini seorang yang zalim, menzalimi dirinya dan dia berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Wa anna man 'afa 'anil nas 'afallahu anhu, dan ingat karena balasan sesuai dengan perbuatan, kalau kamu memaafkan orang, kau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ghafara ghafarallahu lahu, barang siapa yang mengampuni orang lain, Allah akan mengampuninya. Ya. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, kemudian kita maafkan, justru kita sekarang teringat, oh, ternyata orang menzalimi kita, ini pintu besar agar kita diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita ampuni dia. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Allah turunkan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Allah, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kisah Mistah, ya, tatkala Mistah ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina atau berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami dalam haditsatul ifk, kisah yang panjang. Intinya Mistah ini ternyata kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa memberi nafkah kepada Mistah, memberi makannya, memberi nafkah kepada Mistah karena kerabatnya. Ternyata kebaikan Abu Bakar dibalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan apa? Air tuba. Ternyata Mistah ikut-ikutan mencela putrinya Abu Bakar, Aisyah. Akhirnya Abu Bakar marah. Dia mengatakan, saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Allah tegur. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kau suka Allah mengampunimu? Akhirnya Abu Bakar tetap memberikan apa? Nafkah, meskipun sebenarnya dia jengkel, tapi dia lawan karena dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah meminta dua perkara. Salah satu sudah cukup, tapi kalau dua-duanya lebih afdal. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu artinya ampunilah, maafkanlah. Wal yasfahu, lupakan. Nah, ini yang susah ini. Dilapangkan dada, sudah. Tapi kalau Anda bisa melupakan kesalahan orang tersebut, mudah-mudahan Allah benar-benar hapus dosa-dosa Anda, sama sekali hilang, ya. Ya, oleh karenanya, jadi kita ingat kalau ternyata ada orang menzalimi kita, ngata-ngatain kita, ini ternyata pintu agar kita diampuni oleh Allah. Mungkin kita sudah beristighfar, mungkin kita sudah bertobat, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Istighfar kita kurang benar, istighfar kita masih enggak beres. Istighfar kita butuh dengan istighfar yang lain. Ya. Sebagian ulama mengatakan, rubba istighfarin yahtaju ila istighfarin akhar. Betapa banyak istighfar butuh dengan istighfar yang apa ya? Yang lain. Istighfarnya enggak beres. Nah, ternyata ada kesempatan kita diampuni oleh Allah tatkala kita dizalimi oleh orang. Jadi maksud saya, jadikanlah ini sarana kita diampuni oleh Allah. Mudah kita ampuni dia, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah faedah yang paling besar. Kalau Anda sudah diampuni, sudah di surga, masuk surga langsung. Karena yang menghalangi kita masuk surga karena dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita masuk apa? Masuk surga. Anda ingin diampuni, maafkan orang yang bersalah sama Anda. Ini yang keberapa? Gimana? Sudah jadi pemaaf belum? Kalau sudah, kita selesai pengajian. Coba diulang. Yang pertama apa? Ingat takdir, sudah takdir. Di 4 orang sudah takdir. Yang kedua apa? Karena dosa-dosa kita. Yang ketiga apa? Dapat pahala yang besar. Yang keempat, kelezatan memaafkan, lebih lezat daripada kelezatan balas dendam. Yang kelima, tadi apa? Kalau kita maafkan, Allah maafkan apa? Maafkan kita. Coba kita lanjut. Yang ketujuh. Yang keenam tadi apa? Yang kelima apa tadi? Yang kelima? Memaafkan akan kalau orang maafkan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keenam, kalau kita maafkan dia dimaafkan. Yang ketujuh, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk membalas dendam, ya, kemudian ingin membalas keburukan dengan keburukan, maka waktunya akan habis.
Kata Ibnu Taimiyah, doa alaihi zamanuhu, waktunya akan terbuang-buang. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu, hatinya akan terpencar-pencar, artinya jengkel, mikir ini, mikir anu. Apalagi yang bermasalah sama dia banyak orang. Jengkel sama bapaknya sendiri, jengkel sama kakaknya, jengkel sama teman di kantor, jengkel sama istrinya, jengkel sama anaknya. Waduh, hatinya hancur, lebur. Waktunya habis, ingin balas, saya ingin beli pelajaran sama ini, saya ingin beli pelajaran sama, habis waktunya. Kapan ngajinya? Wafatahu min masalihi ma la yumkin istidrakuhu, dan akhirnya banyak kemaslahatan darinya akan luput darinya. Banyak maslahat yang harusnya didapatkan luput karena waktunya habis untuk hal tersebut. Antum tahu kalau orang sudah bantah-bantahan itu makan energi atau tidak? Saya ini pernah mengalami seperti itu. Saya pernah dibantah, saya bantah orang. Ini butuh energi. Cari dalil, kemudian cari titik kesalahan dia, kemudian nulis dengan tegang, kemudian tunggu balasannya, stres. Ngapain? Bener. Jadi ngabisin waktu, ngabisin pikiran, akhirnya waktu buat istri kurang, waktu buat anak-anak kurang, sehingga banyak masalah yang hilang kalau kita ngikuti hawa nafsu kita untuk balas dendam. Coba kalau antum, ya sudahlah maafkan, ya sudah, memang saya memang punya salah, ya sudah, selesai. Ente bisa nulis yang lain, ente bisa dakwah, ente bisa bermesraan sama istri, bisa senang sama anak-anak. Anak-anak lihat wajah kita dengan wajah indah, tapi kalau kita lagi jengkel, anak-anak lihat wajah kita wajahnya muram. Abi lagi marah, nggak berani dekat sama Abi. Yang tersiksa orang-orang di sekitar kita. Kemudian wala alla hadza yakunu a'dhamu alaihi minal musibah allati nalatu min jihatihim. Kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi musibah sibuknya dia ini lebih parah daripada musibah dia dikata-katain orang. Jadi dia didolimi orang, dituduh orang, itu musibah tersendiri. Tapi kalau dia sibuk balas, ini musibah tersendiri lebih besar daripada musibah dia diomongin orang, didolimi orang. Kenapa waktunya habis, hatinya setengah mati, ya, jengkel, tidak hidup, tidak tenang, tidur tidak tenang. Kenapa dia tidak bisa tenang kecuali kalau musuhnya jatuh, karena dia ingin balas dendam. Dan dia tidak akan terpuaskan kalau musuhnya jatuh, padahal musuhnya enggak jatuh-jatuh misalnya. Ya. Maka dia tersiksa, dan tersiksanya ini lebih parah daripada dia dizalimi oleh orang. Jadi dia mengalami dua musibah. Paham ya? Yang ketujuh. Yang kedelapan ya. Yang kedelapan ini dia mengatakan apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguhnya kalau dia membela dirinya, dia sedang membalas dendam, siapa yang dia bela? Dia bela jiwanya. Jiwanya ini penuh, padahal jiwanya penuh kekurangan. Dia tidak sedang membela Allah. Jadi kalau dia balas, dia ingin jatuhkan orang tersebut, ya, sebenarnya dia sedang membela dirinya, bukan bela Allah. Dan ini banyak terjadi. Orang membalas dengan dalil, padahal bukan bela agama Allah, tapi bela apa? Dirinya. Dia bela jiwanya, bukan agama yang sedang dia bela, tapi kepentingan pribadi atau jiwanya yang sedang dia bela. Sementara Nabi SAW yang adalah jiwanya yang paling suci, makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, tidak pernah membela jiwanya. Ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam untuk membela jiwanya, tidak pernah. Padahal kata Ibnu Taimiyah, ma anna adahu adzan lillahi wa yata'allaqu bihi huququddin. Padahal kalau menjatuhkan jiwa Nabi berarti sedang menjatuhkan agama. Ya. Dan berkaitan dengan jiwa Nabi itu banyak sekali hak-hak. Tetapi Rasulullah SAW kalau yang disakiti dirinya dia tidak pernah balas. Kalau yang dikorek-korek agama baru dia balas, baru dia ambil tindakan. Tapi kalau jiwanya dia tidak pernah membela untuk jiwanya. Maka Ibnu Taimiyah membawa kita berpikir, nah jiwa Nabi yang sangat suci, yang jauh dari kemaksiatan, yang jauh dari dosa, itu pun tidak pernah dibela oleh Nabi. Kalau ternyata orang mendolimi dirinya, bukan mendolimi agama, Nabi tidak pernah membela dirinya sama sekali. Nah, apalagi jiwa kita yang penuh dengan dosa, yang penuh kesalahan, mau kita bela-bela, ngapain? Kalau Anda bela agama, oke. Tapi kalau Anda bela jiwa Anda yang penuh kekurangan, dan Anda sangat tahu tentang kekurangan jiwa Anda sangat tahu tentang busuknya jiwa Anda. Begitu banyak jiwa ini terisi dengan dengki, hasad, suudzon, merasa tinggi, dan macam-macam. Bagaimana susahnya kita menjaga lisan kita, bagaimana susahnya kita menjaga pandangan kita, dan kita tahu banyak dosa yang kita miliki. Terus mau kita bela jiwa kita? Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Buat apa ente bela jiwa Anda? Ya sudah, kalau sudah dikata-katain orang, dizalimi orang, ente maafkan. Ya, karena jiwa kita penuh dengan kekurangan. Lanjut.
Masih kuat? Kayaknya sudah nggak sabar. Masih 11 lagi. Baik, kita lanjut ya. Kayaknya sudah nggak kuat. Masih kuat nggak? Kuat. Hah? Hah? Masih sabar? Sabar. Mau memaafkan ustadznya? Baik, kita lanjut. Yang ke-9. Kalau ternyata dia, kata Ibnu Taimiyah, kalau ternyata dia diganggu, didolimi oleh orang karena ketaatannya kepada Allah, karena dia melarang kemaksiatan, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Dan dia tidak boleh balas dendam. Kenapa? Karena dia diganggu karena Allah. Jadi Anda sekarang sedang berdakwah, dikata-katai, dituduh macam-macam. Anda sedang mencegah orang dari kemungkaran. Anda sedang mengatakan ini kesyirikan, tidak boleh dikerjakan. Anda menjelaskan ini bid'ah, tidak boleh. Anda dijelek-jelekin, dihina-hina, maka jangan balas. Karena Anda sedang apa? Membela Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitu demikian, ya. Bahwasanya pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari mereka. Bukan dari mereka. Makanya para mujahidin, ya, Allah biarkan mereka meninggal dunia karena Allah ingin membalas kebaikan mereka. Ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Faman lam yasbir ala hurril hawajir wal amtar wath thuluj." Ya. Wa masyaqqatil asfar wa lususit tariq. Jadi kalau ada orang ingin berdagang terus dia tidak sabar dengan panasnya cuaca, tidak sabar dengan adanya turunnya hujan, mungkin di tengah jalan mendapati salju, ya. Kemudian tidak sabar tatkala dihadapkan oleh terkadang barangnya dicuri, ada perampok. Kalau dia tidak mau menghadapi itu semua, jangan jadi pedagang, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ente kalau mau masuk di medan dakwah, terus sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit teriak, ya jangan jadi dai. Jualan aja di pasar. Ini seakan-akan dia ngejek, bukan ngejek, seakan-akan dia ngejek kita, ngejek para dai. Ente kalau mau jadi dai, ya harus siap. Karena ente sedang berdakwah di jalan Allah, maka siap diomelin, siap dikata-katain, siap dihina, siap dicari-cari kesalahannya. Kalau ente enggak siap, jangan berjualan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente sedang berjualan, berdagang, yang ente dagangkan apa? Adalah dagangan Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar. Ya, karena kita dapati sebagian dai, ya, seperti itu, ya, sedikit-sedikit sudah emosi, ya. Sedikit-sedikit sudah marah, ya. Ini sedikit-sedikit balas dendam, ya. Ini tidak pantas jadi dai, ya. Jualan aja di mana? Pasar. Orang berlapang dada, latih. Ya. Saya pernah ketemu dengan teman saya. Teman saya ini polisi intel di Saudi. Intel di Saudi. Tapi hafal Quran. Intel tapi apa? Hafal Quran. Saya mau safar. Kayak gimana dakwah, gimana ya? Saya bilang sama dia, saya mau marah sama satu orang, saya mau marah dia. Kenapa begini? Dia bikin jengkel saya. Saya mau marah, saya mau datangi, saya mau ajak debat terbuka. Dan kata dia, ya Firanda, kata dia. Ente ini dai, kalau ente nggak sabar terus siapa lagi yang mau sabar, katanya. Saya ingat perkataan Ibnu Taimiyah ini. Sekarang dia bilang, ente kalau nggak sabar nggak usah jadi dai. Waduh, ini ngejek kita ini. Dia bilang, kalau ente nggak sabar terus siapa lagi yang mau sabar? Suruh murid ente sabar, ente nggak sabar. Saya diomelin sama dia, hampir setengah jam diceramain sama Intel Saudi. Bayangkan, saya belum pernah ketemu polisi Intel ceramah saya di sini. Di Saudi, Intel hafal Quran. Subhanallah. Saya masih ingat dia, pertama saya kenal beliau, saya sudah sering ngajak dia ke Indonesia. Antum ke Indonesia lah, punya datang aja, pokoknya semua kita, insya Allah ada teman-teman yang mudahkan lah. Saya nggak mau safar, kata dia. Kenapa nggak mau safar? Aduh, kalau saya ke Indonesia, saya tidak aman dengan agama saya. Saya tidak bisa jaga pandangan saya tahu diri saya. Subhanallah, nggak mau safar. Nggak mau safar. Kalau gitu, oh semangat kemana-mana. Pede, kayaknya imannya kuat. Padahal amburadul imannya. Ini hafal Quran, tidak mau ke Indonesia. Kenapa? Saya ajak berulang-ulang. Sudah sering saya ajak. Dia nggak mau. Saya bilang bawa istri. Lah, istri saya kan tidak bisa jaga diri saya. Dia tidak mau, sampai sekarang tidak mau. Ya. Ya, Masya Allah, termasuk dia nasihat saya masalah ini, ya. Kata dia, saya masih ingat dalam hati saya, kalau kamu tidak sabar, terus gimana murid-muridmu kau suruh sabar, katanya. Benar juga katanya. Taib. Sekarang yang berapa? 10. Dia harus ingat bahwasanya kalau dia bersabar maka Allah akan bersama dengan dia, bersama dengan pertolongannya, bersama dengan kekuatannya.
bersama dengan kemudahannya kalau dia bersabar. Karena Allah berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain, "Wallahu yuhibbus sabirin." Bukan cuma Allah bersama dia, Allah cinta kepada orang yang sabar. Anda semakin tinggi sabar Anda, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab." Bukan perkaranya Anda ngaku cinta kepada Allah, tapi perkaranya apakah Anda juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tidak cinta kepada dia. Kenapa? Dia tidak melakukan perkara yang membuat Allah cinta kepada dia. Di antara hal yang membuat Allah cinta kepada kita, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, Allah pasti jaga Anda. Allah pasti kasih pertolongan. Allah pasti kasih kemudahan. Tapi memang Allah ingin uji Anda, harus ada ujian. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak peperangan, di akhir-akhir Allah beri pertolongan. Dalam perang Khandaq dikepung hampir kalau tidak salah sebulan oleh pasukan 10.000 pasukan. Rasulullah SAW kedinginan, kelaparan, ya, setengah mati. Sampai para sahabat ikat perut mereka dengan batu. Ya, terakhir baru kemudian Allah kirim angin porak-porandakan mereka. Tapi Allah ingin menguji mereka, dan Allah mencintai mereka. Pasti ada pertolongan. Jadi kalau Anda bersabar, ingat ada Allah bersama Anda. Ada yang mencintai Anda, dan kalau dia sudah mencintai Anda, dia pasti menjaga Anda. Yang ke-11, dia harus ingat bahwasanya sabar adalah setengah keimanan. Tadi sudah kita jelaskan di awal risalah. Kata Allah, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi iman dibangun di atas dua pondasi. Sabar dan apa? Syukur. Nah, kalau Anda sudah bersabar, Anda sudah memiliki satu pondasi. Setengah agama sudah Anda miliki. Maka kata Ibnu Taimiyah, "Fala yafdhul min imanihi juz'an min nusrati nafsihi." Maka jangan sampai gara-gara dia ingin bela jiwanya, hanya ingin balas dendam, kemudian setengah agamanya dia buang dengan menghilangkan kesabaran tadi. Anda sekarang sudah punya satu tiang agama, satu syukur. Kalau syukur mungkin insya Allah lebih mudah. Ya. Sabar, ya. Sekarang Anda sudah punya dua tiang, sudah sempurna iman Anda. Kemudian Anda ingin membela diri, akhirnya iman ini Anda buang, satu tiang Anda buang, rugi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jangan buang setengah iman Anda. Jangan buang kesabaran Anda gara-gara hanya untuk membela jiwa Anda yang penuh dengan kekurangan. Yang keberapa? Yang ke-12. Hendaknya dia ingat bahwasanya kalau dia bersabar, maka dia telah menguasai jiwanya. Dia telah menguasai jiwanya, dia telah menguasai nafsunya. Dan jiwanya akan putus asa dari menawannya. Ada orang yang dia tertawan oleh hawa nafsunya. Dia jadi budak hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau apa sih dia ikuti. Nah, sekarang Anda terbalik. Anda bagaimana berbalik memperbudak jiwa Anda. Jiwa Anda yang harus dikuasai oleh iman Anda. Jangan sampai Anda diperbudak oleh jiwa Anda. Nah, tatkala Anda berhasil, ya, bersabar, ada orang buat jengkel Anda bersabar, Anda lawan, Anda doain dia, jiwa Anda akan kecil dikalahkan oleh iman Anda. Nah, berarti jiwa sudah terkalahkan, hawa nafsu sudah terkalahkan, maka Anda akan sering menang dalam pertempuran-pertempuran yang lain. Paham? Jiwa Anda ini, nafsu Anda ini ingin bertempur, ingin memperbudak Anda, ingin menjatuhkan Anda dalam segala kesempatan. Apalagi syaitan berperang. Dan nafsu itu sangat kuat, atau syaitan sangat, jiwa manusia sangat lemah. Tatkala kapan? Tatkala sedang marah atau tatkala sedang bernafsu. Ya, syaitan hadir. Nah, tatkala kita sedang marah, kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita bisa mengalahkan syaitan, berarti kita menang dalam pertarungan tersebut. Sehingga dalam pertarungan yang lain kita lebih mudah mengalahkan hawa nafsu dan syaitan kita. Tapi kalau kita gagal sekarang emosi, marah-marah, nanti bentar lagi ada masalah lagi, emosi lagi, marah-marah lagi, bentar lagi, ya sudah, kita terus jadi jadi budak hawa nafsu kita. Baik, yang ke-13. Hendaknya dia ingat, jika dia bersabar, maka Allah yang akan menolongnya. Fallahu nasiruhu walabud. Allah yang akan menolongnya, dan pasti Allah akan menolongnya. Fa inna Allah wakilu man sabara wa ahala zalimahu alaihi.
Karena Allah adalah perwakilan orang yang bersabar. Dan Allah seakan-akan berkata, serahkan musuhmu kepadaku. Kalau kau bersabar, berarti saya yang akan tolong kamu. Musuhmu serahkan kepadaku. Seakan-akan demikian Allah berkata. Wa man intasara bi nafsihi li nafsihi wakkalallahu ila nafsihi. Adapun jika seorang membela jiwanya ingin balas dendam, maka Allah serahkan urusannya kepada orang tersebut. Ya sudah, kamu urus sendiri. Lawan sendiri musuhmu. Fakana huwa nasir laha, dan dia akan menolong dirinya sendiri. Maka mana perbandingan antara kalau yang menolong Allah dengan yang menolong diri kita sendiri? Oleh karena terkadang kalau kita sudah mulai balas-balasan, sudah mulai dendam-dendaman, sering kita kalah. Kenapa? Terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Kenapa? Karena kita sekarang sedang menyerahkan urusan kepada diri kita sendiri. Beda kalau kita bersabar, berarti kita serahkan, ya Allah, orang ini bermasalah sama saya, ya Allah. Saya bersabar, ya Allah. Sekarang bilang, ya Allah, ini kembali urusan kamu yang urus, ya Allah. Engkau yang urus, ya Allah. Ya sudah, seakan-akan Allah mengatakan, saya akan tolong kamu dan biarkan musuhmu urusanku, dan pasti menang. Dan pasti apa? Menang cepat atau lambat. Adapun kalau kita serahkan kepada jiwa kita penuh dengan kelemahan. Kemudian yang ke-14, Ibnu Taimiyah berkata, sungguhnya seorang yang bersabar terhadap orang yang mengganggunya, mendoliminya, kemudian dia menghadapi dengan tegar, hal ini menjadikan musuhnya berhenti dari kezalimannya dan menjadikan musuhnya menyesal, kemudian terkadang minta maaf. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Tiba-tiba orang yang tadinya musuhmu tiba-tiba menjadi sahabatmu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak ada orang melakukannya, membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang yang mendapatkan ganjaran yang besar di surga. Ya. Jadi, dan ini benar, kalau kita ada orang maki-maki kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, kita senyum, kita tidak balas dengan keburukan, lama-lama dia mungkin, waduh saya yang salah, lama-lama dia pekewo sendiri, lama-lama dia malu sendiri, lama-lama dia jadi teman. Ya. Lama-lama dia jadi teman. Ya. Kemudian yang ke-15, ini juga penting. Kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi kalau Anda membalas keburukan, kezaliman musuh Anda, ini menjadikan musuh Anda semakin membalas lagi kezaliman yang lebih parah lagi. Dan ini sering terjadi. Ya. Tatkala Anda membalas musuh Anda semakin berkreasi, kreativitasnya semakin keluar dalam rangka mencelakakan Anda. Kenapa? Karena Anda balas. Coba kalau Anda nggak balas, sudah selesai, dia sudah puas mungkin. Coba kalau Anda balas, dia semakin jengkel, semakin berkreasi, semakin parah kezaliman yang dia serangkan kepada Anda. Oleh karenanya, ya, dan ini yang terjadi kata Ibnu Taimiyah, sering seperti itu. Kita balas musuh semakin parah, semakin parah. Dia ngomongin kita balas omongan dia semakin mengungkit lagi kesalahan-kesalahan kita. Dia semakin cari-cari kesalahan kita. Dia semakin tinggi ejekannya dan yang lainnya. Maka seorang yang berakal kata Ibnu Taimiyah memilih kemudaratan yang lebih ringan dari kemudaratan yang lebih besar. Ya sudah, dia ngata-ngatain saya, ini kemudaratan. Tapi kalau saya balas akan lebih besar, ya sudah, saya milih yang ini saja, saya bersabar, tidak usah dibalas. Karena memilih kemudaratan lebih ringan lebih baik daripada memilih kemudaratan yang lebih besar. Kata Ibnu Taimiyah, wa kam qad dhahabat bihi nufusun wa riyasat wa amwalun wa mamalik law afal madhlum la baqiyat alaihi. Betapa banyak orang yang akhirnya jiwa-jiwa banyak yang hilang, terbunuh. Kemudian kekuasaannya hilang, hartanya hilang, kerajaannya hilang. Seandainya waktu dia dizalimi sejak awal, dia memaafkan, tetap akan ada, tidak akan hilang itu semuanya. Namun tatkala dia balas, musuhnya lebih parah dan akhirnya banyak hal yang dia rugikan. Yang ke-16, kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang terbiasa membalas dendam, suatu saat dia akan terjerumus dalam kezaliman. Karena jiwa itu susah untuk membalas sesuai dengan kadar yang ditentukan. Tadi telah kita disebutkan di awal pengajian. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Membalas keburukan boleh dengan keburukan yang sama. Namun jiwa mana yang bisa membalas dengan level yang sama? Kebanyakan orang kalau sudah terbiasa membalas, dia akan balas lebih parah daripada dia dikata-katai, daripada dia zalimi. Tatkala dia sudah membalas lebih daripada yang seharusnya, maka dia sekarang predikatnya berubah dari terzalimi menjadi menzalimi. Ini sangat berbahaya, ya.
Sangat berbahaya. Anda tatkala dizalimi, Anda hanya boleh balas dengan selevel kezaliman tersebut. Namun jiwa mana yang bisa seperti ini? Bisa adil. Kebanyakan jiwa ingin berbuat lebih tatkala membalas dendam. Yang ke-17. Ingat, kezaliman yang dia rasakan. Dia dikata-katain orang, mungkin dipukul orang, mungkin diambil hartanya. Ingat, ini merupakan sebab diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak ada musibah apapun termasuk kezaliman orang kepada kita kecuali akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa au raf'i darajat, atau akan mengangkat derajatnya. Fa idzan taqama wa lam yasbir, kalau dia balas dendam dan dia tidak bersabar, maka kezaliman ini, musibah ini tidak akan mengurangi dosanya dan tidak akan mengangkat derajatnya. Paham? Jadi kalau Anda dizalimi, dikata-katain orang, Anda ingat, ini sebab dosa-dosa saya dan ini kezaliman yang saya alami akan menghapuskan dosa-dosa saya dan akan mengangkat derajat saya. Tapi kalau kita mulai balas, sudah tidak menghapuskan dosa-dosa dan tidak akan mengangkat derajat kita, ya. Maka buat apa kita membalas, mending kita bersabar. Kata Ibnu Taimiyah yang ke-18, sungguhnya kalau dia memaafkan dan dia bersabar, ini merupakan kekuatan yang pasukan yang paling kuat untuk mengalahkan musuhnya. Kata beliau, ya, ada orang mungkin dikata-katain, dihina-hina, orang itu sabar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Musuhnya ini jengkel. Saya ini ngomong-ngomongin dia tidak digubris. Dia semakin apa? Rendah. Ya, dia ngomong-ngomongin dihina tidak digubris sama orang ini. Dia merasa saya kok tidak ditanggapi, berarti dia terhina di hadapan apa? Di hadapan kita. Coba ada orang mau ngatain kita, kamu brengsek, kita cuekin aja. Dia terhina, kenapa enggak? Kita enggak gubris. Kalau kita gubris, dia merasa, oh saya digubrisin, berarti dia pandang saya. Enggak usah digubrisin, cuekin aja. Nanti yang gubrisin dia siapa? Orang-orang yang lain yang jengkel sama dia. Ente siapa ngomongin dia? Ente siapa, belajar di mana? Bukan kita yang mesti ngomong. Tapi kalau kita yang ngomong, ente belajar di mana? Saya lulusan Madinah, ente kita jadi rendah. Paham? Tapi kalau kita cuekin, dia ngomongin dia, biarin aja, nanti orang-orang lain akan ngabisi dia. Dia akan rendah sendiri. Jadi dengan sabarnya kita, maafkannya kita, ya, maka ini kekuatan yang besar untuk mengalahkan musuh kita. Tinggal 2 ya. Dan tadi kalau kita maafkan, beban yang berat sudah kita buang. Ya. Ya kalau kita buka Facebook misalnya, orang komentar jelek-jelek, ya akhi, saya pertama juga seperti itu, lihat komentar sakit hati. Tapi lama-lama ini kasihan, ini mungkin anak kecil, ini mungkin banci, ini mungkin kasihan, enggak ngerti, kasihan ini orang bahlul. Ngapain digubrisin? Ya udah biarin aja, biarin mau ngomong macam mau jelek-jelek aja, biarin aja lah. Saya justru kasihan kalau ada teman-teman yang ikut mengomentari. Kadang-kadang kalau sudah terlalu parah, saya blok, ya. Tapi kalau nggak ada yang komentari, biarin aja, ya, kasihan aja. Ya, semoga dia sadar, semoga dia dapat hidayah. Mau apa lagi? Ya, orang-orang ceritain kita macam-macam, dia dengarnya seperti itu. Mau diapain? Mau kita salah, mau kita ajak ketemu, ngapain? Ya udah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memaafkan musuh kita, ya, maka akan timbul dalam hati musuh kita lebih tinggi daripada dia. Ya. Kita lebih tinggi daripada dia, ya. Maka senantiasa dia akan melihat diri kita lebih tinggi daripada dia dan dia senantiasa merasa dirinya lebih kecil daripada kita kalau kita maafkan dia. Dan ini dialami kalau kita coba antum bayangkan ada misalnya contohnya seandainya kita ngata-ngatain orang, kamu begini, kita, tapi dia datang kepada kita senyum, dia kata akhi, mungkin dia tegur kita merasa rendah. Orang ini luar biasa. Saya ngomong-ngomongin dia malah senyum-senyum dengan saya, ya. Jadi membuat jiwa kita yang menjelek-jelekan menjadi rendah di hadapan orang yang kita jelek-jelekin dengan syarat dia bersabar dan dia balas dengan kebaikan. Yang terakhir kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa annahu idza afa wa safaha kanat hadhihi hasanatan fatuwallidu lahu hasanatan ukhra. Kalau dia memaafkan dan berlapang dada, ini adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan memunculkan kebaikan yang lain. Yang kebaikan yang lain tadi akan menimbulkan kebaikan yang lain. Dan demikianlah berlanjut. Fala tazalu hasanatuhu fi mazidin. Maka kebaikannya akan terus bertambah-tambah. Fa inna min thawabil hasanah al-hasanah. Karena di antara ganjaran dari kebaikan, Allah akan munculkan kebaikan yang lain. Dan ini demikian. Kalau ada orang sudah mulai ikut pengajian, akan ada kebaikan yang lain. Akan dibukakan dia mulai belajar sholat, kemudian dia mulai senang berdakwah, kemudian dibukakan pintu sedekah, kemudian pintu bantu orang lain. Kebaikan jalan terus. Ya, karena dia sudah
Mengorbankan diri untuk masuk dalam satu pintu kebaikan. Demikian, tatkala kita ingin maafkan orang butuh perjuangan. Melawan jiwa, ya, kemudian melawan emosi. Kemudian kita sudah berhasil masuk dalam pintu memaafkan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain tanpa kita sadari. Akan dibukakan, diarahkan, digiring oleh Allah kepada pintu-pintu kebaikan karena kita sudah berhasil berjuang masuk dalam pintu apa? Memaafkan. Dan bisa jadi memaafkan itu merupakan, ya, sababan linajatihi wa sa'adatihi al-abadiyah, merupakan sebab dia untuk selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, itu masuk surga. Fa idzan taqama wa intasara zala dzalika. Tapi kalau dia sudah mulai balas dendam, maka hilang itu semuanya. Hilang itu semuanya. Dan demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Qaidatun fi Sabar, kaidah dalam sabar. Saya ulangi lagi, ini hanya teori. Tadi kita sudah dengar 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Sebenarnya satu sebab saja sudah bisa buat kita jadi pemaaf, apalagi 20, ya. Maka nanti kita lihat saja kalau sudah pulang dari pengajian apakah jadi pemaaf atau tidak. Yang sekarang tinggal praktek, teori sudah kita kuasai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang penyabar dan pemaaf, dan semoga kita dimasukkan dalam surganya dengan kenikmatan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jika seorang sudah memaafkan, sedangkan orang yang bersalah atau yang menzalimi tidak minta maaf, apakah di akhirat nanti yang bersalah tetap akan dihisab tentang kesalahannya karena tidak minta maaf, ataukah tidak akan dihisab karena yang dizalimi sudah memaafkan? Jadi gini, si A dan si B bermasalah. Si A menzalimi si B, si B terzalimi. Si A tidak mau minta maaf karena angkuhnya, sombongnya. Si B sudah memaafkan si A di dunia. Saya sudah maafkan. Dia ngomongin saya macam-macam tapi saya maafkan. Nah, ketika di akhirat kelak, apakah si A akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak minta maaf kepada si B? Wallahu a'lam bishawab. Zahirnya si A tidak lagi di apa? Tidak dihisab. Kenapa? Karena kesalahan dia berkaitan dengan hak si B. Dan si B sudah memaafkan apa? Dia sudah menggugurkan haknya. Si B sudah menggugurkan haknya dengan memaafkan si A. Tetapi pahala si B sangat besar. Jadi ikhwan, maksud saya, sekarang ini sering ada orang, saya tidak maafkan dia, saya akan tuntut di hari kiamat kelak. Ada orang seperti itu, saya sering dengar. Ya, saya tidak maafkan dia, saya tidak maaf, nanti urusannya di akhirat. Ya, dan ini terjadi dan banyak saya dengar seperti itu, seperti itu. Baik, mana yang lebih beruntung bagi dia? Dia tidak memaafkan dan dapat pahala menuntut di akhirat, ataukah dia memaafkan tidak perlu menuntut lagi di akhirat? Yang benar, yang lebih afdal dia memaafkan di dunia. Pahala dia lebih besar daripada dia kemudian disidang oleh Allah dua orang ini, dia tuntut kebaikan-kebaikannya. Paham? Dapat pahala juga, dia ngambil kebaikan dari orang tersebut yang menzalimi dia, dia ambil, dia dapat pahala, tapi pahala dia masih lebih kecil daripada kalau di dunia dia maafkan. Paham maksudnya? Kalau ada orang misalnya bilang, menuduh Anda misalnya, orang itu tidak amanah, padahal Anda amanah. Maka ada dua pilihan. Anda bilang, saya akan tuntut kamu di akhirat nanti. Saya akan ambil kebaikanmu. Kau akan transfer kebaikanmu. Ini boleh dalam syariat. Saya tidak berdosa. Saya akan tuntut dia di akhirat. Hak saya, karena dia telah mengganggu hak saya dan hak saya untuk mengambil kebaikannya. Jadi saya akan dapat pahala di akhirat. Saya akan ambil kebaikan-kebaikannya. Tapi ada pilihan kedua. Saya maafkan di dunia. Sudah, saya maafkanlah. Maka ini lebih afdal. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar daripada transferan tadi, dan ini lebih baik bagi saudara kita, ya, tidak diambil kebaikan-kebaikannya karena sudah kita maafkan. Ustaz, bagaimana sikap saya ketika kakak menghasut orang tua agar membenci kami karena kami mengajak anak-anak ke jalan sunnah? Kami difitnah, diteror, kami memilih diam agar tenang, mohon nasihat. Ya udah, bagus, tenang aja. Diam, ya, udah. Senyum saja. Waktu hanya lebaran, datang lebaran, ya. Ya, silaturahmi tetap datang, ya. Kalau datang bawa oleh-oleh, biar ngomongin apa, biarin aja. Yes. Gimana lagi? Kalau orang sedang emosi, kita mau dialog juga susah, ya. Kalau dia tidak emosi, ada niat baik, kita bisa dialog. Kalau enggak, ya sudah, kita hadapi dengan kebaikan. Demikianlah lika-liku tatkala kita menjalani sunnah, ya. Bukan cuma kita yang menghadapi seperti ini, banyak orang menghadapi seperti ini, ya. Banyak orang menghadapi seperti, tapi bersabar. Bersabar, dan itu yang terbaik. Doakan saja kakak semoga dapat hidayah.
Ustadz, bagaimana cara memaafkan mantan suami agar saya bisa melanjutkan hidup saya? Dikarenakan suami saya berselingkuh, dikarenakan tergoda oleh wanita lain selama 4 tahun dan akhirnya kami bercerai. Ya, itulah ujian hidup ya. Sudah bercerai, ya sudah maafkan. Ya, maafkan ya sudah. Insya Allah Allah mentakdirkan demikian karena ingin mengangkat derajat ibu ya, sehingga ditakdirkan seperti demikian ya. Ya berdoa aja kepada Allah agar menambah kesabaran dan juga untuk menambah pahala ya. Kita dendam juga ya, tadi kita yang menyiksa diri kita sendiri. Kalau kita dendam, ingat terus kita menyiksa diri. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan ya sudahlah, saya mulai hidup baru, dia silakan dengan cara hidupnya ya. Ya, kalau ternyata bisa dikembali lagi kehidupannya dengan maafkan, itu yang terbaik. Tapi kalau sudah tidak bisa kembali lagi, yang masing-masing menjalani kehidupannya, buka lembaran baru, mencari kebahagiaan dengan cara yang lain masing-masing. Sudah tidak usah terlalu pikirkan masa lalu. Kita pikirkan masa lalu tidak akan bisa merubah masa depan kita, tidak akan bisa merubah. Maka sungguh rugi orang yang menghabiskan waktunya untuk memikirkan masa lalu yang sudah tidak bisa berubah lagi. Ya, hendaknya kita memfokuskan kepada yang ke depan, bagaimana kita bisa membuka lembaran kebahagiaan yang baru. Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi tetangga yang selalu mencari masalah dengan sengaja berbuat zalim dengan menguji kesabaran kita? Wah, ini ladang pahalanya besar. Tetangganya cari masalah. Caranya bagaimana? Pindah rumah. Aman. Jadi kalau nggak bisa pindah rumah ya sabar. Kalau memang, maksud saya begini ya ikhwan, sabar itu bukan berarti tidak mengambil tindakan. Ya, makanya kata Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana ulul azmi. Ulul azmi itu azm, itu tekad. Ini menunjukkan para nabi dahulu mereka bersabar, tapi mereka mengambil tindakan yang benar. Artinya mereka tetap berdakwah. Mereka tetap apa? Berdakwah. Kalau Anda misalnya diganggu oleh tetangga, Anda bersabar, tapi tidak ada salahnya Anda berusaha mencari solusi. Datang, pergi ke Pak RT, tapi Anda bersabar, tetap bersabar. Datang ke Pak RT, suruh pertemuan, atau Anda datang kunjungi, ngobrol, berusaha cari solusi dengan tetap apa? Bersabar. Jadi jangan disangka bersabar tidak ada tindakan. Enggak, bersabar itu ada tindakan dengan tetap disertai dengan kesabaran. Contoh, ada pencuri ketangkap, nyuri barang kita. Ya, kata pencuri, Pak, maafkan saya dong, kan pahala maafkan besar. Iya, saya maafkan, tapi kamu tetap harus ditangkap. Kalau kamu tidak ditangkap, nanti nyuri lagi yang lain. Tidak apa-apa. Jadi kita maafkan, kita bersabar, tapi tindakan bisa diambil. Ya. Beda kalau tidak bersabar, ente kurang ajar, maki-maki, kemudian ini namanya tidak sabar. Namanya tidak sabar, tidak sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah memaafkan itu wajib? Jawabannya tidak wajib. Tadi saya jelaskan, tidak wajib memaafkan. Ya, Anda boleh menuntut di hari kiamat kelak, tapi kalau Anda memaafkan pahalanya lebih besar. Jika kita belum bisa memaafkan, tapi juga tidak bisa balas dendam, hanya diam saja, menyimpan kemarahan, maka berdosa atau tidak? Rugi nih, rugi. Ente sudah tidak bisa balas dendam, tidak bisa juga apa? Maafkan. Hanya menyiksa diri. Ya udah maafkan, selesai. Ente sudah tahu tidak bisa balas dendam, ngapain juga tidak memaafkan? Ya udah maafkan. Sudah tidak bisa balas dendam, sakit hati terus, menyiksa diri. Ya, jangan kita menyiksa diri. Kalau kita seperti ini, akan banyak kerugian yang kita rasakan. Waktu tersita, otak tersita, pikiran tersita, ya. Hati pun nggak enak terus, ya. Mau tidur susah, mikirin musuh dan macam-macamnya. Kalau kita maafkan, tentram sudah, alhamdulillah. Dan saya tutup dengan kajian kita ini, saya mengatakan, ikhwan, kalau kita dianjurkan untuk maafkan orang yang jauh, maka ingat orang yang terdekat kita lebih utama untuk kita maafkan. Lebih utama maafkan orang tua kita kalau punya salah. Lebih utama maafkan kakak kita. Lebih utama maafkan istri kita kalau punya salah. Anak-anak mudah untuk dimaafkan. Ya. Karena kalau kita tidak memaafkan orang dekat kita, kita akan hidup tersiksa. Kenapa? Karena kita sering ketemu orang tersebut. Saya kalau punya musuh, misalnya di Amerika, mau saya maki-maki, saya tidak maafkan, tidak apa-apa, saya jarang ketemu. Tapi kalau saya punya musuh sama teman di kantor, tiap hari ketemu, enak atau tidak? Nggak enak tiap hari ketemu dia. Tapi kalau kita maafkan, selesai urusan. Apalagi kalau punya masalah sama istri, paling tidak enak. Kenapa? Tiap hari ketemu dia aja, nggak ada yang lainnya masalahnya. Misalnya saya katakan, ya. Jadi seorang berusaha maafkan orang terdekat. Kalau orang jauh,
lebih utama orang jauh kita maafkan, apalagi orang terdekat kita yang punya banyak jasa dengan kita, yang punya hak-hak yang banyak terhadap kita ya. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian juga para pemirsa Roja TV ya, semoga kajian kita ini diberkahi dan juga menjadi pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak, dan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.